Halo, kenalin aku Monica. Saat ini aku adalah mahasiswa S2 jurusan Environmental Science di Wageningen University di Belanda. Dan aku berkuliah di sini dengan menggunakan beasiswa LPDP. Kebetulan ini lagi pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP dan aku mau sharing pengalaman aku mendaftar LPDP. Sharing ini akan menjadi sebuah series yang nantinya akan ada 3 video. Ini video yang pertama akan mengcover topik yang general seputar LPDP. Terus nanti di video kedua aku akan sharing lebih spesifik tentang essay. Dan video yang ketiga nanti akan sharing tentang interview. Harapannya semua video itu bisa tayang dalam minggu ini. Jadi stay tune ya. Oh iya, untuk disclaimer, apa yang akan aku share di video ini dan video-video selanjutnya itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, kalau kamu baru pertama kali dengar tentang LPDP, aku saranin kamu pause dulu video ini dan coba cek ke website atau sosial media dari LPDP. Di sana kamu bisa lihat informasi lengkap tentang apa itu LPDP, ketentuan-ketentuannya, jenis-jenis beasiswa yang ditawarkan, misalnya kayak reguler, afirmasi, targeted, dan juga cover pendanaannya apa aja, list-list universitasnya apa aja. Semua informasi yang diperlukan itu lengkap banget ada di channel resmi mereka. Oh ya, dan juga karena ketentuan-ketentuan LPDP ini biasanya ada update-nya di tiap tahap. Jadi better untuk selalu cross-check ke official page mereka. Oke, so let's start. Nah, jadi LPDP ini ada 3 tahap seleksi. Yang pertama itu tahap seleksi administrasi, terus tahap kedua itu tes bakat skolastik, dan yang ketiga itu tes substansi. Aku daftar LPDP untuk S2 waktu itu sekitar tahun 2023 dan mengambil jalur yang reguler. Waktu itu aku belum punya letter of acceptance atau LOA dari kampus manapun, karena emang aku plannya dapetin beasiswa dulu, baru cari kampusnya. Nah, karena belum punya LOA, jadi aku harus ikutin ke 3 tahap seleksi tadi. Beda kalau kamu udah ngantongin LOA, biasanya kamu bisa skip tahap seleksi yang kedua, yaitu yang tes bakat skolastik. Jadi kalau kamu lolos administrasi, biasanya kamu bisa langsung ke tes substansi atau wawancara. Di sini kamu menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen itu ke website pendaftarannya. Jadi kamu nanti akan bikin akun sendiri dan kamu upload semua kelengkapannya di situ. Nah, di tahap ini menurut aku kuncinya itu adalah kamu ikutin semua yang dipersyaratkan. Pokoknya baca habis ketentuannya, panduannya. Karena di tahap ini itu banyak banget yang gugur karena nggak mengerti ketentuannya atau nggak teliti gitu ya membaca apa aja yang dipersyaratkan. Contohnya misalnya sertifikat bahasa Inggris yang diupload, misalnya sertifikat yang udah expired atau mungkin yang dikeluarkan oleh lembaga yang nggak sesuai sama ketentuan dari LPDP. Ada juga yang upload hasil TOEFL atau IELTS prediction. Padahal yang diminta adalah hasil tes official dari bahasa Inggris ini. Terus kamu make sure kamu tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi di buku panduan itu ada checklist dokumennya yang harus diupload gimana dan ketentuannya gimana. Dan dari situ kamu bisa plan untuk timingnya. Kira-kira dokumen mana yang kamu udah punya dan dokumen mana yang perlu waktu untuk disiapinnya. Contohnya kayak ijazah atau transkrip kan kamu udah punya, jadi itu bisa lebih cepat dikeselesaiannya
Kalau buat aku waktu itu yang paling lama untuk ngerjainnya adalah esai. Kebetulan soalnya waktu itu aku emang baru mulai nulis esainya itu pas di masa pendaftarannya yang 1 bulan itu. Nah, untuk esai ini nanti lengkapnya aku bahas di video selanjutnya ya. Kalau sertifikat bahasa Inggris, kebetulan aku udah punya waktu itu. Cuma emang untuk aku dapet sertifikat bahasa Inggris ini juga butuh waktu yang lumayan lama. Waktu itu aku udah pernah sharing lengkapnya tentang perjalanan IELTS TOEFL aku di video ini. Jadi kamu bisa lihat di sana kalau pengen tahu lebih lengkapnya. Selain itu, untuk surat rekomendasi itu juga butuh waktu yang lebih lama karena dari approach-nya, terus diskusinya, sampai akhirnya jadi gitu ya surat rekomendasinya. Itu perlu waktu. Mungkin juga ada yang perlu travel ke kampusnya, atau mungkin beliau-beliau yang kita mintai rekomendasi ini juga akan pastinya punya jadwal atau kesibukan sendiri, sehingga better kita nggak mepet-mepet deadline mintanya, supaya kita nggak maksa untuk cepet-cepetin recommender kita ini untuk bisa ngasih rekomendasi ke kita gitu. Aku tahu kalau udah gong perang itu dibunyiin gitu ya, pastinya kita kayak nggak sabar atau excited pengen cepet-cepet daftar untuk cepet-cepet ambil action. But believe me, before you act, you must first plan. And before you plan, you must first understand. Ya, jadi I cannot stress this enough, tapi benar-benar pahami ketentuannya gimana. Untuk bahasa yang dipakai dalam esai ataupun surat rekomendasi, setahu aku sih nggak ada dipersyaratkan harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuma waktu itu karena aku daftarnya ke kampus luar negeri, jadi aku pakai bahasa Inggris. Itu juga akhirnya memudahkan aku untuk bikin motivation letter pas daftar kuliahnya, pas daftar ke kampusnya. Oh iya, untuk form pendaftaran online itu lumayan banyak sih yang harus diisi. Seingat aku ada kayak riwayat pendidikan, terus ke organisasi, atau mungkin kegiatan volunteer, prestasi, itu semua ditanyain kalau nggak salah sih dari kita SD sampai ke pendidikan terakhir. Dan ini penting, jangan pernah mikir kalau apa yang udah kamu lakuin itu terlalu kecil atau nggak ada relevansinya sama misalnya jurusan yang akan kamu pilih. It still matters. Waktu itu aku tulis pengalaman aku jadi anggota OSIS pas SMP, atau mungkin kegiatan bakti sosial bersih-bersih gereja pas SMA. Terus aku juga nulis pengalaman aku pernah manggung di festival lokal untuk sebuah campaign. Padahal itu semua kayak nggak ada hubungannya sama environmental science, jurusan yang aku daftar. Tapi pada saat interview itu tuh ada ditanya dan disinggung gitu. Ya, basically panelis akan ngebaca profile kita itu dari biodata yang kita tulis gitu. Jadi kita make sure bisa kasih keterangan yang lengkap tentang diri kita di dalam form pendaftarannya. Terus terkait pilihan kampus, biasanya kamu bisa masukin 3 kampus atau program yang mau kamu daftar. Boleh 3 atau boleh juga kurang dari 3. Nah, implikasinya kalau misalnya kamu pilih 3 pilihan, ya kamu harus justifikasi pilihan-pilihan kamu tersebut ketiga-tiganya. Jadinya mungkin akan lebih banyak yang ditulis dibanding misalnya kamu kalau pilih cuma 1 pilihan kampus atau program. Nah, kalau ditanya jadi bisa pilih kampus apa aja gitu kan? Kembali lagi kita bisa lihat ada di daftar universitas LPDP. Jadi itu ada nama kampusnya, nama jurusannya, juga ada negaranya. Kita bisa pilih salah satu dari situ. Nah, kalau untuk kampus yang nggak ada di daftar itu gimana? Nah, aku dengar-dengar di tahun 2025 ini kamu bisa daftar ke kampus yang nggak ada di list itu, tapi dengan syarat 1, kamu udah punya LOA, dan yang kedua, kamu cuma boleh pilih 1 kampus atau program doang instead of 3 gitu.
Tapi pastinya tetap harus cross check juga ya ke LPDP-nya. So better be safe than sorry. Oke, jadi wrap up untuk tahap pertama, pastikan persyaratannya lengkap dan sesuai ketentuan. Perhatiin juga tanggal-tanggal deadline-nya. Jangan sampai kamu udah siapin semuanya tapi kamu miss the deadline. Terus jangan mepet-mepet deadline juga, karena tadi tuh lumayan banyak yang harus diisi. Khawatirnya you don't write your best answer gitu kalau terlalu sempit waktunya. Dan yang pastinya jangan lupa di submit, karena misalnya kamu udah isi formnya, upload semuanya, tapi kamu nggak submit atau register, kamu nggak dapet nomor registernya, jadi ya kamu terhitung tidak mendaftar. Oke? Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu tes bakat skolastik. Ini tuh kayak tes potensial akademik, TPA gitu. Jadi kayak psikotes. Tes-tesnya ya tes kuantitatif, kualitatif, penalaran verbal, soal-soal logika, pemecahan masalah. Nah, waktu itu aku ini prepare-nya sih di masa tunggu seleksi administrasi gitu. Tipsnya kalau untuk tahap ini emang teknis banget sih. Jadi emang banyak-banyakin latihan soal. Aku jadi waktu itu beli buku soal-soal gitu di Gramet dan aku coba kerjain soal-soalnya. Tips dari aku, kamu fokus ke bagian yang menurut kamu masih lemah. Buat aku waktu itu matematika, math wasn't my greatest strength. Jadi aku spend more time working on my math. Ya aljabar, aritmatika, pola-pola bilangan, yang kayak gitu-gitu aku lebih banyak latihannya. Waktu itu aku juga minta bantuan teman aku, jadi dia guru matematika gitu. Jadinya semacam kayak bimbel gitu deh sama dia. Tapi jujur, mental worknya ada banget di tahapan ini. Aku waktu itu lumayan sering punya limiting belief gitu ya, pikiran yang membatasi aku. Jadi tiap aku nggak bisa berhasil ngerjain soal, aku kayak mikir, kayaknya emang nggak bisa deh. Kayaknya ini emang bukan buat aku deh. Tapi teman aku tuh selalu bilang kalau pasti bisa. Nggak ada soal yang nggak bisa dikerjain gitu. Kalau belum bisa sekarang, coba lagi nanti. Masih nggak bisa, coba lagi nanti. Jadi kayak nggak merasa inferior terhadap soal-soal ini gitu. Dan semakin sering dicoba, pelan-pelan aku juga bisa lebih percaya diri. Jadi that kind of mindset helps me a lot. Nah, dan untuk pada saat tes benerannya nih di hari H-nya, tipsnya jawab sebanyak mungkin soal. Jadinya strateginya emang jawab yang terlihat lebih mudah duluan gitu. Aku lupa sih tepatnya itu berapa soal waktu itu. Cuma time management juga penting. Misalnya ada 60 soal, terus waktunya 1 jam gitu ya, atau 60 menit. Berarti aku make sure aku kerjain soal ini dalam waktu 1 menit. Kalau misalnya setelah 1 menit aku belum bisa dapat jawabannya, aku move on ke soal lainnya. Dan ketika kita misalnya bisa kerjain soal yang mudah untuk kita, it takes less than 1 minute. Jadi at the end kita masih punya sisa waktu untuk balik ngerjain soal yang lebih sulit gitu. Jadi emang di sini kuncinya ngerjain latihan soal. The more you're doing it, the less time you need to solve it. Nah, untuk tahapan seleksi terakhir yaitu tes substansi alias interview, aku bakal bahas di video selanjutnya. So stay tuned, and in the meantime, good luck.